Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dalam KUHP pasal 1792 dan 1795 berisi tentang surat kuasa, baik surat kuasa perantara, surat kuasa umum maupun surat kuasa khusus. Apapun itu, surat kuasa berfungsi bahwa sebagai satu pernyataan resmi tertulis, sebagai pernyataan untuk di mana seorang pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan satu hal tertentu berdasarkan isi pada surat kuasa. Hari ini dalam Injil kita melihat bagaimana Yohanes menyadari adanya distingsi atau pembedaan kuasa itu, kewenangan, ketika dia menyadari bahwa Yesus itulah yang lebih berkuasa daripadanya. Padahal waktu itu dia sangat populer, tetapi dia tahu batas kewenangan kuasa. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus tidak kasih saja kuasa kepada Yohanes, kuasa pembaptisan? Bahwa Yohanes katakan, saya membaptis kamu dengan air, tetapi untuk membaptis dengan Roh Kudus bukan kuasa saya, tetapi kuasa Dia yang akan datang. Tapi kan Yesus bisa kasih semacam, kalaupun waktu itu tidak mengenal surat kuasa, pernyataan lisan kuasa, sebagaimana yang Yesus sampaikan dan lakukan di kemudian hari kepada para rasul. Saudara-saudari yang terkasih, di sini sebenarnya bukan Yesus tidak mau dan tidak mampu, tetapi Yohanes sendiri yang menyadari akan kewenangan kuasa itu yang tidak biasa dan memang waktu itu belum waktunya untuk diberikan. Sehingga ini bukan semacam pemberian yang mungkin mentradisi di dalam Yudaisme, yakni tebus bayar dengan membuka tali kasut. Kalau orang menebus soal hak dan kewajiban, orang tradisi Yahudi kalau warisan misalnya penjualan tanah, lalu mereka ini bukan dia punya keluarga, maka mereka harus saling membuka tali kasut supaya dinyatakan itu tanah itu resmi menjadi tanah untuk pembeli yang bukan keluarga. Nah, di sini Yohanes bilang, aduh, ini tradisi, walaupun ini tradisi tapi saya tidak layak. Karena ini bukan soal tebus bayar, tetapi ini soal kuasa kewenangan ilahi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, nanti pada waktunya kemudian beberapa potestas sakra yang dikenal dalam gereja kita, potestas, kuasa atau kemampuan, sakra, suci, kudus. Kuasa suci itu diwariskan, dinyatakan oleh Yesus kepada para rasul dan pengganti-penggantinya. Muncullah kuasa membaptis, muncullah kuasa ekaristi, pengampunan dosa, dan yang paling sederhana dan jelas terjadi beberapa minggu lalu ketika Frater Romosis di Stella Maris dalam keadaan kurang sehat, tetapi dia mencari pastor, tidak ada pengganti, maka Frater pergi memimpin, mengganti, tapi bukan ekaristi. Frater merayakan ibadah sabda. Sampai di situ Frater, kewenanganmu, kuasa yang diberi. Begitu ekaristi Romosis masuk, mempersembahkan ekaristi kudus. Misa
di dalam kondisi tertentu karena beliau kurang sehat. Ini yang sangat sederhana untuk kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua orang Katolik, kita semua dibaptis dalam hal tertentu bahwa inilah tugas. Semoga kita sadar inilah tugas, inilah tanggung jawab, inilah panggilan dengan kewenangan masing-masing yang ada pada kita. Bukan karena kita harus menuntut adanya surat kuasa, tetapi menjadi putra terkasih dari Yesus sendiri yang melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Dengan begitu kita bisa mendengar sapaan dari sorga, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Semoga demikian.